Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Hafisuddin. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas akhir saya yang berjudul Perancangan Kebijakan Persediaan Obat untuk meminimasi overstock pada puskesmas dengan pendekatan analisis ABC Fuzzy Classification menggunakan metode Probabilistic Periodic Review System. Berikut adalah beberapa peraturan yang dibuat oleh pemerintah mengenai apa itu puskesmas, kemudian apa saja fungsi-fungsi dari puskesmas, dan yang terakhir adalah jaringan pelayanan yang dicakup oleh puskesmas. Selanjutnya adalah puskesmas menangani 5 kategori bahan medis untuk melayani kebutuhan masyarakat setempat, yang terdiri dari yang pertama adalah obat umum, kemudian bahan medis habis pakai, obat gigi, kemudian obat program, dan yang terakhir adalah reagen laboratorium. Di sini obat umum memiliki persentase keseluruhan terbesar sebesar 47% dari keseluruhan obat. Puskesmas membawai 17 puskesmas pembantu untuk memfasilitasi obat-obat yang dibutuhkan. Permasalahan yang terjadi di puskesmas adalah total biaya persediaan yang terlalu tinggi. Dapat dilihat pada grafik di bawah, di mana total biaya persediaan pada kondisi aktual melebihi total biaya yang telah dianggarkan. Hal ini dapat disebabkan karena jumlah persediaan obat-obatan yang mengalami overstock. Dapat dilihat pada grafik di bawah, pada warna merah adalah persediaan dan warna biru adalah penggunaan. Dari grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa terjadi gap yang terlalu jauh antara persediaan dan penggunaannya. Hal tersebut dapat disebabkan oleh dua hal. Yang pertama adalah semua obat-obatan masih memiliki prioritas yang sama, dikarenakan tidak adanya pengklasifikasian obat berdasarkan prioritas yang ingin dicapai. Lalu untuk sebab yang kedua adalah pengadaan yang dilakukan oleh puskesmas terlalu berlebihan. Hal ini dikarenakan karena tidak adanya kebijakan persediaan obat-obatan yang baku. Dari kedua sumber permasalahan tersebut, pada tugas akhir ini diusulkan yang pertama, melakukan pengklasifikasian menggunakan analisis ABC Fuzzy Classification yang merujuk pada penelitian Mahendrawati. Lalu yang kedua, menentukan kebijakan persediaan menggunakan Probabilistic Periodic Review System yang merujuk pada penelitian oleh Chu et al. Pada tahun 2008. Dari kedua usulan tersebut, puskesmas kan memiliki klasifikasi obat untuk mengetahui tindakan penanganan yang tepat. Lalu yang kedua, puskesmas memiliki kebijakan persediaan yang baku agar overstock ataupun stock out dapat ditangani sehingga diperoleh kebijakan persediaan obat-obatan. Berikut adalah diagram fishbone untuk menjelaskan permasalahan terjadi pada puskesmas. Selanjutnya adalah rumusan permasalahan, di mana yang pertama adalah bagaimana klasifikasi obat yang tepat dan dapat mendukung kebijakan persediaan pada puskesmas. Lalu yang kedua, bagaimana kebijakan persediaan obat yang tepat untuk meminimasi persediaan obat berlebih pada puskesmas. Selanjutnya adalah tujuan penelitian, di mana tujuan penelitian berikut akan menjawab rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya. Selanjutnya adalah batasan penelitian. Yang pertama adalah tugas akhir ini dilakukan di salah satu puskesmas di Kabupaten Jombang yang berfokus pada kategori obat. Kemudian, data permintaan dan data persediaan obat-obatan yang digunakan adalah data tahun 2020, harga obat beserta biaya-biaya yang tercantum bersifat tetap selama tugas akhir berlangsung, dan yang terakhir, menggunakan lead time yang tetap. Selanjutnya adalah
mengenai literature review. Yang pertama adalah mengenai inventory, di mana inventory adalah suatu sumber daya menganggur atau idle source yang keberadaannya menunggu proses lebih lanjut yang merujuk pada Bagia 2006. Selanjutnya adalah biaya persediaan. Kemudian terdapat komponen yang pertama dari biaya persediaan adalah holding cost, di mana holding cost yang merujuk pada Chopra dan Mendel 2016 terdapat 5 komponen. Kemudian terdapat holding cost yang merujuk pada Bahagia 2006 terdapat 7 komponen. Selanjutnya adalah komponen kedua yaitu order cost, di mana merujuk pada Chopra and Mendel 2016. Komponen order cost ini terdapat 4 komponen. Kemudian komponen ketiga adalah shortage cost yang merujuk pada Bahagia 2006 yang terdiri dari 3 komponen. Selanjutnya adalah ABC Fuzzy Classification. Yang pertama adalah analisis ABC. Pada prinsipnya, analisis ABC adalah mengklasifikasikan jenis barang yang didasarkan atas tingkat investasi tahunan yang terserap di dalam penyediaan inventory untuk setiap barang yang merujuk pada Bahagia 2006. Selanjutnya adalah Fuzzy Classification. Menurut Chu et al. Pada tahun 2008, mengungkapkan bahwa Fuzzy Classification merupakan teknik yang menggunakan informasi yang tersedia dalam satu set atribut independen untuk memprediksi nilai dari atribut discrete atau atribut kategori dependen. Selanjutnya adalah kombinasi dari kedua analisis tersebut yang merujuk pada penelitian oleh Chu et al. 2008 dan Mahendrawati tahun 2011, di mana kedua kombinasi dari kedua analisis tersebut akan menghasilkan 3 kelas, yaitu yang pertama very important, kedua important, dan yang ketiga unimportant. Probabilistic inventory control. Metode pengendalian persediaan probabilistik adalah model persediaan dengan karakteristik permintaan dan kedatangan pesanan yang tidak diketahui secara pasti sebelumnya, tetapi nilai ekspektasi, variansi, dan pola distribusi kemungkinannya dapat didistribusi dan didekati berdasarkan distribusi probabilitas. Periodic review method, di mana merujuk pada Silver et al. Periodic review method terbagi menjadi 2, yaitu periodic review system RS kecil S besar, dan yang kedua periodic review system RS besar. Selanjutnya adalah analisis sensitivitas. Analisis sensitivitas adalah penyelidikan tentang bagaimana kinerja yang diproyeksikan bervariasi dengan perubahan parameter utama yang menjadi dasar proyeksi yang merujuk pada Fatoni et al. Pada tahun 2018. Selanjutnya adalah alasan penggunaan metode. Yang pertama, analisis ABC Fuzzy Classification, karena tidak adanya pengklasifikasian obat pada instalasi farmasi puskesmas. Merujuk pada penelitian oleh Chu et al. 2018, tidak semua persediaan memiliki nilai yang sama, sehingga dibutuhkan penanganan yang berbeda-beda. Kemudian alasan menggunakan metode probabilistic periodic review karena yang pertama, data demand memiliki pola distribusi probabilistik tertentu. Data demand memiliki sifat fluktuatif. Puskesmas melakukan pemesanan obat-obatan setiap bulan menggunakan kebijakan batch order policy, dan yang terakhir, berdasarkan dari hasil ABC Fuzzy Classification, pada kategori very important dapat menggunakan metode periodic review RS kecil S besar, dan pada kategori important dan unimportant dapat menggunakan metode periodic review RS besar yang merujuk pada penelitian oleh Chu et al. 2008. Selanjutnya adalah penelitian-penelitian telah dilakukan sebelumnya. Berikut adalah model konseptual yang saya gunakan dan sistematika pemecahan masalah. Pada pengumpulan data terdiri dari 2, yang pertama melakukan identifikasi kebutuhan akan data dan melakukan pengumpulan data. Kemudian pada pengolahan data dilakukan uji distribusi
pengklasifikasian obat, dan lakukan perhitungan kebijakan persediaan, dan dilakukan evaluasi berupa analisis sensitivitas. Berikut adalah data permintaan pada salah satu obat, yaitu aminofilin tablet 200 mg. Selanjutnya dilakukan uji distribusi pada beberapa obat. Di sini dilakukan uji hipotesis, yaitu yang pertama, yaitu untuk H0-nya adalah data permintaan berdistribusi normal, kemudian untuk H1-nya adalah data permintaan tidak berdistribusi normal. Diperoleh signifikansi lebih dari 0,05 sehingga dapat diperoleh kesimpulan data permintaan berdistribusi normal. Selanjutnya adalah data lead time dan data harga untuk beberapa obat. Selanjutnya adalah perhitungan biaya simpan, kemudian terdapat perhitungan biaya pesan, dan berikut adalah biaya kekurangan pada beberapa obat. Kemudian dihitung biaya persediaan pada salah satu obat pada kondisi existing. Di sini saya menggunakan obat antifungi dan kombinasi sebagai contoh perhitungannya. Kemudian diperoleh total biaya persediaan sebesar Rp4.197.169. Dan berikut adalah hasil perhitungan total biaya persediaan pada kondisi aktual untuk beberapa obat. Langkah yang selanjutnya akan dilakukan ABC Fuzzy Classification, di mana langkah yang pertama akan dilakukan analisis ABC. Dan berikut adalah hasil dari analisis ABC, di mana menghasilkan 3 kelas, yaitu kelas A, kelas B, dan kelas C. Selanjutnya, setelah dilakukan analisis ABC, akan dilakukan Fuzzy Classification, di mana berikut adalah hasil Fuzzy Classification yang menghasilkan 3 kelas, yaitu Very Critical, Critical, dan Uncritical. Kemudian merujuk pada penelitian oleh Chu et al. 2008 dan Mahendrawati 2011, dari kedua analisis tersebut akan dikombinasikan dan menghasilkan 3 kelas, yaitu Very Important, Important, dan Unimportant. Dan berikut adalah hasil pengklasifikasian menggunakan analisis ABC Fuzzy Classification untuk beberapa obat yang menghasilkan 3 kelas, yaitu Very Important, Important, dan Unimportant. Pada grafik berikut dapat dilihat bahwa terdapat 21 obat yang termasuk ke dalam kelas Very Important, 33 obat yang termasuk ke dalam kelas Important, dan terdapat 89 obat yang termasuk ke dalam kelas Unimportant. Merujuk pada penelitian Chu et al. 2008, dari hasil analisis ABC Fuzzy Classification untuk kategori Very Important akan digunakan metode periodic review R S kecil S besar, dan pada kategori important dan unimportant akan menggunakan metode periodic review R S besar. Selanjutnya akan dilakukan perhitungan review interval. Pada perhitungan review interval, di sini saya menggunakan obat etil chloridazepam P19 sebagai contoh perhitungannya, dan diperoleh nilai optimal pada iterasi kedua, di mana diperoleh nilai T sebesar 0,1308. Selanjutnya dilakukan perhitungan RS kecil S besar. Di sini saya menggunakan obat serum antitetanus injeksi 1500 sebagai contoh perhitungannya. Dapat disimpulkan bahwa obat serum antitetanus injeksi 1500 harus diawasi setiap 0,1206 tahun atau 45 hari, dan puskesmas harus melakukan pemesanan jika level stok sebanyak 3 unit dan jumlah pemesanan harus dapat mengisi stok hingga 4 unit. Berikut adalah hasil beberapa obat menggunakan metode periodic review R S kecil S besar. Selanjutnya dilakukan perhitungan dengan metode periodic review R S besar.
Di sini saya menggunakan obat miconazole cream sebagai contoh perhitungannya. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa obat miconazole cream harus diawasi setiap 0,0784 tahun atau 29 hari dan jumlah pemesanan harus dapat mengisi stok hingga 6 unit. Dan berikut adalah hasil untuk beberapa obat menggunakan metode periodic review RS besar. Selanjutnya akan dilakukan perhitungan total biaya persediaan pada kondisi usulan. Di sini saya menggunakan obat prednison tablet 5 mg sebagai contoh perhitungannya. Kemudian dilakukan perhitungan untuk masing-masing komponen dan diperoleh total biaya persediaan untuk obat prednison sebesar Rp21.973.370. Dan berikut adalah hasil perhitungan total biaya persediaan pada kondisi usulan untuk beberapa obat. Untuk perancangan sistem terintegrasinya, di sini tujuan perancangannya yaitu adalah untuk menentukan kebijakan persediaan yang melibatkan 3 elemen, yaitu yang pertama adalah man, yang kedua adalah material, dan yang ketiga informasi. Di sini adalah perbandingan antara hasil analisis ABC dan hasil dari analisis ABC fuzzy classification. Selanjutnya adalah perbandingan dari masing-masing kategori untuk hasil dari analisis ABC konvensional dan analisis ABC fuzzy classification. Terdapat perbandingan total biaya persediaan di mana hal tersebut berbeda sebagai akibat dari perbandingan jumlah item pada masing-masing kelas dari metode ABC konvensional dan ABC fuzzy classification. Selanjutnya adalah perbandingan total biaya persediaan pada masing-masing kategori pada kondisi existing dan kondisi usulan. Pada kategori very important terjadi penurunan biaya sebesar 30,27%. Kemudian untuk kategori important terjadi penurunan biaya sebesar 51,69%. Dan untuk kategori unimportant terjadi peningkatan total biaya sebesar 76,61%. Kemudian dari ketiga kategori tersebut diperoleh penurunan biaya secara keseluruhan sebesar 20,13%. Kemudian juga diperoleh perbandingan total persediaan di sini pada kondisi usulan diperoleh penurunan persediaan sebesar 20,57% dibandingkan kondisi existing. Selanjutnya adalah hasil analisis sensitivitas. Pada analisis sensitivitas terdapat 4 parameter yang digunakan, yaitu permintaan, biaya simpan, biaya pesan, dan biaya kekurangan. Parameter yang memiliki pengaruh tertinggi adalah permintaan, karena ketika permintaan diubah sebesar 5%, maka total biaya persediaan mengalami kenaikan atau penurunan sebesar 22,72% dari kondisi awal. Sedangkan parameter yang memiliki pengaruh terendah adalah biaya pesan, karena ketika biaya pesan diubah sebesar 5%, maka total biaya persediaan hanya mengalami kenaikan atau penurunan sebesar 1,31% dari kondisi awal. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan yang pertama adalah berdasarkan hasil analisis ABC fuzzy classification pada obat-obatan di instalasi farmasi puskesmas, terdapat 21 obat yang termasuk ke dalam kelas very important, terdapat 33 obat yang termasuk dalam kategori important, dan 89 obat yang termasuk dalam kelas unimportant. Kemudian untuk kesimpulan yang kedua, berdasarkan hasil perhitungan menggunakan periodic review dengan pendekatan ABC fuzzy classification, diperoleh perbandingan biaya usulan dan existing sebagai berikut. Pada
perbandingan total biaya persediaan terjadi penurunan sebesar 20,13%. Kemudian untuk perbandingan persediaannya terjadi penurunan 20,57% pada kondisi usulan. Selanjutnya adalah saran. Saran pertama adalah untuk puskesmas. Yang pertama, instalasi farmasi perlu untuk melakukan pengkategorian obat-obatan untuk menyusun obat-obatan dengan prioritas yang tepat. Kemudian, instalasi farmasi puskesmas perlu untuk memperhatikan perubahan kondisi terhadap permintaan obat-obatan karena parameter tersebut memiliki sensitivitas tertinggi terhadap total biaya persediaan. Kemudian untuk saran kedua, yaitu saran untuk penelitian selanjutnya. Yang pertama, melakukan proses pengklasifikasian dengan atribut yang berbeda pada ABC classification, menggunakan perencanaan kebijakan persediaan selain periodic review, dan yang terakhir, membuat sistem dari kebijakan yang telah dibuat. Berikut adalah referensi yang saya gunakan untuk tugas akhir. Demikian penjelasan dari tugas akhir yang saya kerjakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.